Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang ada di Indonesia, jikalau ingin berkonsultasi, bisa datang langsung saja setiap hari Senin dan Kamis. Bisa langsung datang ke Basecamp IMP. Alamat ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jikalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, alangkah lebih baiknya jangan di kolom komentar, karena mohon maaf saya tidak bisa balas. Bisa langsung datang ke Basecamp IMP agar bisa sama-sama podcast dan agar bisa gamblang menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang gambaran ke depannya sebelum terjadi pemilu 2024. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, sebelumnya saya pernah membuat konten ya dalam beberapa bulan yang lalu bahwa di tahun 2022 akan mulai kembang-kembangnya perekonomian mulai membaik, dan alhamdulillah sekarang udah terlihat ya perkembangannya, karena COVID pun juga sudah agak menurun dan masyarakat tuh dibebaskan, tetapi tetap harus menjaga prokes. Nah, di sini untuk perekonomian juga alhamdulillah sudah terlihat kembang-kembangnya untuk masalah perekonomian wisata. Sekarang sudah mulai mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk bisa menutupi kerugian 2 tahun ke belakang. Nah, selain itu, menurut Ainul Basyiro, saya mendapatkan petunjuk dan ilapat bahwa untuk masyarakat harus waspada, harus bisa berhati-hati. Di sini mohon maaf, saya bukan paranormal atau dukun, tetapi di sini saya ingin memberikan gambaran supaya semua masyarakat bisa waspada menjelang sebelum pemilu 2024. Karena di sini yang saya lihat akan ada beberapa masyarakat di beberapa daerah yang akan menjadi korban kambing hitam politik. Seperti apa? Itu bisa merenggut nyawa, karena akan saling fitnah, akan saling tuduh antar sesama umat muslim. Dan politik di atas sangat berbahaya, karena akan bermain sangat kejam. Kalau Sundanya untuk di media bisa lolondokan baik gitu ya, tetapi yang senyatanya itu sungguh kejam dan bisa merugikan masyarakat-masyarakat dalam hal keselamatan lahiriah. Sahabat IMP, alhamdulillah ya, kemarin di konten sebelumnya waktu saya memberikan gambaran untuk tahun 2022 untuk perubahan kabinet, alhamdulillah ya udah terlihat gitu kan, ada beberapa perubahan kabinet. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang baik lagi untuk kedepannya. Karena di sini yang saya lihat sih, walaupun sudah adanya perubahan kabinet, tetapi di dalam situasinya tuh masih sangat panas. Karena untuk masalah percekcokan dan permasalahannya bukan dari luar, tetapi masih dari dalam. Di situ kita harus bijak sebagai masyarakat di bawah gitu ya. Harus bisa bijak untuk menyikapi segala hal. Jangan terlalu percaya apa yang beredar di medsos, karena di medsos itu bisa jadi hoax atau bisa jadi permainan. Yang penting dari sekarang sampai 2024 kita harus bisa jaga diri. Kita harus bisa menjaga
keluarga kita dan orang-orang terdekat kita jangan sampai jatuh ke dalam dekapan politik yang bisa membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Karena di sini akan bermain cantik di dalam masalah Pilpres 2024. Akan ada orang-orang yang dijadikan tumbal, akan ada orang-orang yang dijadikan kambing hitam untuk bisa memuaskan hawa nafsunya sendiri dalam berpolitik. Karena politik besar atau politik elit yang sesuai ada di dalam kitab usul fikih ya, di situ pun juga sudah tercantum bahwa dari mulai 2020 sampai seterusnya, politik akan terus memanas dan bukan mensejahterakan rakyat, tetapi akan menyulitkan rakyat dalam segala hal. Bahkan bukan menenangkan dan menenteramkan hati rakyat. Yang ada untuk masalah pemilu 2024, rakyat akan tertekan dan akan membatin. Ya sahabat IMP, seperti kemarin saya membaca di kolom komentar YouTube IMP Entertainment News Channel bahwa ada yang bilang kalau saya membuat konten itu adalah titipan. Sebenarnya tidak ada titipan sedikit pun, karena saya buat konten ini ingin bisa bermanfaat bagi orang banyak untuk bisa memberikan gambaran-gambaran yang akan terjadi ke depannya dan juga pencerahan-pencerahan dalam segi agama. Nah sahabat IMP, selain dari politik yang panas, di sini pun juga akan terjadi fitnahan yang luar biasa terhadap pembesar kita di negara Indonesia ini. Karena menjelang pemilu 2024, fitnahan itu akan terjadi di tahun 2023. Entahlah masalah bulannya kapan, yang jelas di 2023 akan ada fitnahan yang luar biasa kepada pembesar atau pemimpin kita di negara Indonesia ini. Di situ kita sebagai masyarakat tidak boleh begitu percaya, karena fitnahan itu sebagian dari politik untuk bisa mengotak-ngatik pihak yang kontra untuk bisa masuk ke dalam jalur pemilu 2024. Sahabat IMP, dan di sini pun juga saya melihat ya dengan Ainul Basyiro bahwa ketum-ketum partai, baik partai yang sudah papan atas ataupun partai yang baru mulai merintis, itu akan terjadi gejolak batin yang luar biasa dalam segi hal perekonomian. Yang tadinya berharap akan ada perekonomian yang memasok ya, tetapi nyatanya tidak akan ada. Yang ada nanti akan membiayai partainya itu dengan harta yang ada sampai menipis. Jadi di sini saya memberikan gambaran sebelum terjadi, alangkah lebih baiknya untuk ketua umum partai manapun harus bisa lebih waspada dan berhati-hati. Jangan pernah mau menerima iming-iming dari investor yang akan memasok dana ke partai masing-masing, karena itu hanya iming-iming saja. Karena di tahun 2022 ini yang saya lihat untuk perihal keuangan perekonomian mulai dari kecil ke sedang itu akan ada kembang-kembangnya bagus. Tapi kalau untuk para pejabat, para petinggi, para pemimpin, itu keuangan sedang benar-benar menurun di tahun ini, bahkan bisa sampai ke 2024. Jadi harus waspada dan harus bijak dalam mengelola keuangan. Dan yang saya lihat untuk masalah partai sepertinya lebih banyak tahun ini ya dibanding tahun sebelumnya. Dan ini kita kembali nih ke hasil survei pencalonan capres ya, yang muncul dan beredar di medsos itu kan ada beberapa nama. Nah di situ sepertinya kalau yang saya lihat semuanya juga bagus ya, cuman kalau untuk memimpin negara Indonesia sepertinya dari sekarang mumpung masih ada kesempatan ya, harus bisa lebih belajar lagi dalam ilmu usul fikihnya, khusus yang agamanya muslim. Untuk yang non muslim mungkin bisa belajar dalam tata cara pengelolaan kenegaraan, nata raga, supaya bisa imbang dalam memimpin rakyat, dalam memimpin kabinet, dan dalam memimpin anggota-anggota DPR RI atau MPR sampai ke bawah-bawahnya ya. Dan saya pun juga minta kepada seluruh aparat yang nanti akan bertugas dalam pemilu harus bisa waspada dan berhati-hati, karena yang saya lihat
akan ada kompor yang datang atau akan ada penyelusup yang datang untuk memprovokator agar terjadinya kekacauan dan kericuhan. Nah, di sini kita perlu mawas diri dari sekarang untuk para aparat keamanan ya, agar bisa lebih hati-hati dan teliti dalam menanggapi segala hal-hal omongan yang datang kepada masing-masing. Karena penyelusup itu tidak akan terlihat seperti penyelusup, tidak akan terlihat seperti provokator. Yang ada terlihatnya itu adalah orang yang alim, orang yang bijaksana, tetapi di situ punya tujuan yang jelek untuk bisa mengacaukan pemilu atau Pilpres 2024. Ya sahabat IMP, saya sebagai warga negara Indonesia ingin sekali merasakan kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan berada di negeri sendiri ya. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang terjadi, bahkan di dalam hukum pun juga tebang pilih. Jadi saya sarankan kepada semua petinggi dan pemimpin, alangkah lebih baiknya gunakan hati nurani, jangan menggunakan sesuai atas perintah. Jikalau perintah baik mungkin boleh diikuti, tetapi kalau perintah buruk alangkah lebih baiknya jangan. Karena bisa merugikan diri sendiri. Mungkin di dunia bisa selamat, tetapi di akhirat sungguh luar biasa ya pembalasannya. Jadi kita selaku manusia harus bersikap adil dan bijaksana. Ya sahabat IMP, mungkin sedikit ya gambaran dari saya tentang pemilu yang akan terjadi di 2024. Insya Allah kedepannya jikalau ada petunjuk lainnya, saya akan memberikan lagi gambaran agar kalian bisa berwaspada dan mawas diri. Ya sahabat IMP, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kenapa saya menyangkut pautkan tentang politik ya. Karena di sini saya bukan berarti pro dalam politik, tapi saya hanya menjadi pemerhati bahwa di negara Indonesia ini seperti ini adanya. Jadi saya memberikan gambaran agar bisa waspada untuk semua masyarakat, petinggi, pemimpin yang ada di negara Indonesia ini. Jangan sampai kita kalap atau serakah dengan keduniawian. Karena yang akan menjadi korban itu banyak, yaitu rakyat-rakyat kecil. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan hati nurani. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa untuk membahas tentang konten ini, karena rasa kepedulian saya terhadap negara Indonesia ini sangatlah tinggi. Maka dari itu saya ingin negara Indonesia ini menjadi perhatian dunia, bahwa negara Indonesia ini bisa memiliki hukum yang adil dan tegas, tidak tebang pilih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.